warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuska Karimila Faj, NPM 1006003241188, mahasiswa Program Studi Farmasi di Universitas Islam Bandung. Saya akan mempresentasikan hasil studi kasus tentang bagaimana mahasiswa, khususnya dari Program Studi Farmasi Universitas Islam Bandung angkatan 2024, menggunakan TikTok sebagai media edukasi politik. Saat ini, media sosial telah menjadi bagian penting kehidupan kita. TikTok yang awalnya dikenal sebagai platform hiburan kini berkembang menjadi media penyampai informasi, termasuk edukasi politik. Fenomena ini menjadi menarik karena melibatkan generasi muda sebagai aktor aktif. Generasi muda semakin aktif menyuarakan pendapat mereka melalui TikTok. Bahkan aktor politik pun mulai menjadikan TikTok sebagai alat kampanye. Hal ini menunjukkan bahwa platform TikTok memiliki daya jangkau efektivitas komunikasi yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah TikTok bisa digunakan sebagai media edukasi politik dan bagaimana mahasiswa merespon konten-konten politik di dalamnya. Metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan teknik kuesioner online kepada 35 mahasiswa. Hasilnya dianalisis secara tematik berdasarkan jawaban responden. Sebagian besar mahasiswa mengaku pernah melihat konten politik di TikTok. Hal ini karena algoritma TikTok menyesuaikan minat pengguna. Jadi, ketika kita tertarik pada suatu topik, konten serupa akan terus-menerus muncul. 77% mahasiswa merasa informasi politik di TikTok mudah dipahami. Konten dikemas secara visual, singkat, dengan bahasa santai. Hal ini membuat informasi politik lebih ramah bagi anak muda. Ternyata 62% responden merasa lebih tertarik membahas isu politik setelah menonton video di TikTok. Artinya konten di TikTok memiliki efek partisipatif bukan hanya informatif. Menariknya, mahasiswa juga merasa mampu membedakan mana konten yang informatif dan yang provokatif. Hal ini menunjukkan peningkatan literasi digital di kalangan mahasiswa. Mayoritas responden menilai TikTok sangat efektif untuk menyampaikan edukasi politik. Format kontennya yang ringan dan visual sangat cocok dengan karakteristik generasi Z. Banyak responden merasa lebih memahami sistem politik Indonesia setelah menonton konten TikTok. Video dengan storytelling atau narasi pendek dianggap sangat membantu. TikTok juga membantu mahasiswa lebih sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Konten pendek bisa menggantikan pembelajaran formal yang kurang diminati. 62 mahasiswa merasa jadi lebih kritis setelah mengakses konten TikTok. Artinya, mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mulai menganalisis dan menyaringnya. Sebagian besar menyatakan tertarik mengikuti akun yang membahas politik, meskipun masih banyak juga yang netral. Hal ini merupakan peluang bagi konten kreator untuk menyajikan materi yang menarik. 60% responden mempertimbangkan menggunakan TikTok untuk menyuarakan opini politiknya, tapi masih ada keraguan karena takut dibully atau beda pandangan. Mengapa TikTok dianggap cocok? Karena kontennya yang singkat, menjangkau audiens luas, dan memiliki fitur interaktif. Hal ini mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif. Kesimpulannya, TikTok dapat menjadi media edukasi politik yang efektif. Mahasiswa perlu memproduksi konten yang kredibel dan menarik, serta meningkatkan kemampuan memilah informasi. Referensi yang digunakan berasal dari jurnal-jurnal terbaru yang relevan dengan isu politik digital dan penggunaan TikTok oleh generasi muda. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.